Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Setiap kita membutuhkan seorang juru selamat. Satu-satunya yang sungguh benar dan adil adalah Yesus. Jika kita memiliki kebenaran, itu bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan bagian dari kebenaran Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Santo Paulus menegaskan hal ini. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Memang kita dipanggil untuk bekerja sama dengan rahmat yang diberikannya. Namun tanpa Kristus tidak seorang pun dari kita yang benar, dibersihkan dari dosa atau dibenarkan. Semua ini adalah karya Allah, bukan karya kita. Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan, rahmat Roh Kudus mempunyai kuasa untuk membenarkan kita, yaitu membersihkan kita dari dosa-dosa kita dan menganugerahkan kepada kita kebenaran Allah karena iman akan Yesus Kristus dan melalui baptisan. Orang Farisi dalam perumpamaan merasa bahwa kebenarannya berdasarkan hukum Taurat. Ia lebih sibuk mempersembahkan 1/10 dari seluruh penghasilannya daripada mempersembahkan seluruh hatinya kepada Allah. Ia melakukan apa yang diwajibkan hukum, tetapi tidak sungguh mengasihi dan melayani Allah dari hati. Melalui perumpamaan ini Yesus menunjukkan bahwa jalan menuju kebenaran bukan hanya dengan menaati perintah, tetapi dengan datang kepadanya. Dialah satu-satunya sumber keselamatan kita. Iman kita memang tampak dalam perbuatan, namun sebanyak apapun perbuatan baik, ketaatan aturan, doa, persepuluhan, atau tindakan manusia lainnya, semuanya tidak dapat menyelamatkan kita tanpa Kristus. Dalam Katekismus juga diajarkan, hanya nama ilahi itu yang membawa keselamatan, sebab Yesus telah mempersatukan dirinya dengan semua manusia melalui penjelmaannya, sehingga tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita membutuhkan iman kepada Kristus dan perbuatan kasih untuk dibenarkan. Saudara-saudari, orang Farisi itu meninggikan dirinya ke kursi penghakiman Kristus, menjadikan dirinya hakim atas apa yang benar. Dikatakan bahwa ia berdoa untuk dirinya sendiri. Ia seakan-akan berdoa kepada dirinya sendiri sambil menyebuti Allah. Ia tidak sungguh bersyukur kepada Allah, tetapi memuji dirinya sendiri. Sebaliknya pemungut cukai tahu posisinya di hadapan Allah.
Ia dengan rendah hati mengakui dosa dan kesalahannya, serta mohon belas kasihan Allah. Setiap kita bergumul dengan kesombongan dalam pelbagai cara. Ini adalah akibat dari kejatuhan manusia pertama yang ingin menjadi seperti Allah, yang kadang disebut jiwa yang kecil. Orang Farisi terjebak dalam jiwa kecilnya. Ia menjadi pusat hidup dan doanya bukan Allah. Saudara-saudari, kita dapat bertanya pada diri kita sendiri. Kapan kita menempatkan diri kita di posisi Allah? Kapan kita menutup dunia kita dalam diri sendiri, alih-alih membiarkan Allah menjadi Tuhan hidup kita? Ketika kita menempatkan Allah di tempat yang benar, kita otomatis berada di tempat yang benar pula, sebagai anak-anak yang dikasihi, yang percaya pada belas kasihannya, seperti pemungut cukai itu. Dalam kerendahan hati Allah akan meninggikan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita